Video perdana pada channel baru ini dibuat khusus sebagai tribut bagi sang maestro. Setahun belakangan, Didi Kempot menjadi sangat fenomenal. Kepopulerannya di dalam negeri melangkahi penyanyi papan atas manapun. Ia digandrungi, diidolakan siapapun, tak terkecuali dari generasi paling baru, generasi milenial. Kenapa ia begitu dicintai milenial? Terlalu banyak bintang, terlalu banyak orang top. Semua yang kebanyakan itu menjadi mainstream. Millennials anti-mainstream. Mereka selalu membutuhkan sesuatu yang baru, yang tidak datang dengan segala rupa-rupa konflik, yang hilir mudik di layar kaca. Millennials membutuhkan patron baru, dan semua itu bermuara pada diri Didi Kempot. Orang tua millennials berasal dari angkatan 80-an dan 90-an. Generasi yang lebih awal mendengarkan lagu-lagu sang maestro. Lagu-lagu tersebut pasti seliwet atau sesekali terdengar para millennials pada masa kecilnya, dan itu mengendap dalam alam bawah sadarnya. Kenangan masa lalu itu kemudian terpantik manakala lagu-lagu sang maestro kembali membahana di ruang publik, media arus utama, dan media sosial. Dalam hal ini, betul apa yang dikatakan oleh Sigmund Freud, ahli psikoanalisa yang sering disebut sebagai pionir psikologi modern. Perilaku kehidupan yang dialami hari ini bermula dari kejadian dan atau kenangan pada masa lampau. Dan kondisi tersebut dapat menyeruak tampil manakala ia menemukan jalan keluarnya. Didi Kempot bukan bintang yang berlagak raja segala bintang. Ia datang dengan apa adanya, dengan segala kesederhanaan. Semakin jatuh cintalah millennials kepadanya. Didi Kempot bukan bintang baru, tetapi ia membarukan sekelilingnya. Ia memberi rasa berbeda. Patah hati boleh, tapi di bawah asik sajalah. Didi Kempot muncul pada waktu yang tepat pada generasinya dan kembali pada saat yang pas di generasi baru. Rasa cinta, patah hati, dan ditinggalkan kekasih mewarnai ratusan bait liriknya. Kadang berbunga lantaran cinta bersemi, seperti perawan Kalimantan. Namun sekejap merana, remuk hati, cidro. Kian menganga luka hati, kalau merindu kekasih pun dibalas pamer bojo, nyata-nyata di depan mata.
Jiwa lagu Didi Kempot bernas dalam balutan kejujuran, kesederhanaan apa adanya. Berisi karena ia menulis apa yang dilihat dan dirasakannya, dan lalu menyanyikannya dalam penghayatan dan totalitas tinggi. Lagu cinta sederhana dengan segala romantika ala Didi Kempot dalam bungkus jawani menyengat kalbu siapapun yang mendengar, tak terkecuali para millennials. Generasi milenial dikenal sangat ekspresif. Kegalauan kehidupan dan utamanya kegalauan cinta tak jarang mereka ekspresikan via media sosial. Lewat unggahan di beberapa kanal media sosial pula, millennials menemukan sang maestro. Lagu-lagu sang maestro related dengan keadaan millennials. Lagu Didi Kempot bukan lagu cengeng era 80-an atau lagu pop kekinian yang begitu-begitu saja, yang cenderung menambah galau, semakin stuck di tempat. Lagu-lagu patah hati Didi Kempot ibarat nano-nano, asin manis rasanya, galau tapi tetap berjoget. Lihat saja, mendengar lagunya, air mata pendengar tumpah meski berdiri di sekeliling masa yang riuh rendah. Kebanyakan dari mereka adalah para millennials. Dalam konser-konsernya, tak sedikit yang gokil bergoyang histeris, tapi ajaib, tidak anarkis. Goks bersorak bak menonton musik rock, gaduh segadu-gadunya, tapi sebelah-sebelahan tak berbantah-bantah, apalagi darah tumpah. Hebatnya, tak 100% pendengar lagu sang maestro orang Jawa yang mengerti lirik yang dinyanyikan. Tapi, hal itu tidak menjadi masalah. Pokoknya nyanyi dan joget tok. Menikmati lagu Didi Kempot seperti sedang di blender. Diaduk-aduk kencang, bercampur segala rasa. Pada akhirnya, manis jua yang keluar. Pulang dari konser sang maestro, menenteng semangat cinta yang baru. Didi Kempot bukan sekadar penyanyi genre campur sari dan atau dangdut koplo. Ia lebih besar dari itu. Didi Kempot adalah pelestari budaya, patron hidup sekaligus hero bagi kebanyakan millennials. Pelestari budaya karena meskipun terlahir di era di mana grup musik barat sekelas Queen, Guns N' Roses sedang top-topnya, dan Raja Pop Michael Jackson sedang membius dunia, Lord Didi tidak menjadi latah ke barat-baratan. Sang legend tidak minder lantaran mengusung musik negeri sendiri, yang bisa jadi oleh sebagian orang dianggap kampungan pada masa itu, bahkan saat ini. Ia tetap pada style musiknya sendiri, congdut, keroncong dangdut, yang kemudian dilabeli campur sari. Didi Kempot memberi contoh, mencintai musik khas negeri sendiri. Buat semua seniman tradisional seluruh Indonesia, jangan pernah malu nyanyi lagu tradisional. Nyanyikan lagu daerah masing-masing, bawa tinggi-tinggi segala budaya yang ada di kampung halaman kamu. Terima kasih, sukses buat sampean. Jika membaca komentar-komentar warganet di kanal-kanal media sosial, betapa banyak anak muda yang berterima kasih kepada Pak D. Didi Kempot yang telah menjadi patron sekaligus hero bagi kehidupan mereka melalui lagu-lagunya. Lagu-lagunya telah mengobati rasa patah hati, menghadapi hidup dengan santuy, dicoketi saja masalahnya, membuat cinta bersemi, mencipta rasa bangga kepada kedaerahan, keindonesiaan, bahwa budaya daerah sendiri, dalam hal ini lagu berbahasa Jawa, begitu enak untuk dinikmati, kendati tak mengerti arti.
Musik negeri sendiri yang dilantunkan Didi Kempot diterima luas lintas generasi, lintas etnis. Tidak ada perbedaan kelas. Didi Kempot jauh di atas superstar. Ia born to be the great legend. Lord Didi Kempot sejatinya seorang maestro yang komplit. Wajarlah ia dicintai siapapun, millennials khususnya.